Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha mengisi waktu yang Allah berikan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, di antaranya dengan talabul ilm atau mencari ilmu. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah yang Allah Ta'ala, kita melanjutkan bacakan kitab Fawaidul Fawaid yang dikarang atau ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala. Bab yang kita bacakan masih berkaitan tentang masalah tauhid. Setelah sebelumnya kita sampaikan tentang bagaimanakah imannya orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid, dan imannya orang-orang musyrik. Yang intinya bahwasanya imannya orang-orang muwahhid itu adalah iman yang dengan keimanannya itu bisa menumbuhkan yaitu rasa takut, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun imannya orang-orang musyrik, maka mereka hanya sebatas yaitu pengakuan saja, mengakui tentang adanya Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai yang Maha Pencipta, Allah sebagai yang Maha Mengatur, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Allah hanya sebagai pemberi rizki. Itu semuanya adalah dalam bahasan tauhid rububiyah. Hanya sampai di situ saja. Tapi pengibadahan atau masalah ibadah, penghambaan itu tidaklah ditujukan kepada Allah semata. Tapi orang musyrik ini menunjukkan ibadahnya meskipun mungkin sesekali kepada Allah, tapi juga kepada selainnya. Inilah yang namanya orang yang musyrik. Maka ini merupakan suatu perbedaan yang sudah jelas, perbedaan yang jelas, sehingga orang-orang di zaman Rasulullah SAW, kaum Quraisy khususnya, bukan berarti mereka tidak mengenal namanya Allah. Mereka mengenal Allah. Akan tetapi mereka sebatas mengimani di dalam batasan tauhid rububiyah saja. Adapun peribadahan, mereka beribadah kepada sesembahan mereka sendiri. Inilah yang menjadikan mereka dikatakan orang musyrik yang menyekutukan. Karena namanya isyrak atau sekutu itu ini dan ini, mengaku ini dan ini. Kalau seorang tidak mengakui adanya Allah Ta'ala, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak
mengakui adanya Allah Ta'ala, ya berarti dia orang yang kafir. Orang yang kafir. Atau bahkan ada orang namanya ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Padahal kalau diruntut, orang yang dia itu punya paham ateis ini, dia mengingkari dirinya sendiri. Dia mengingkari tentang dirinya sendiri, karena tidak mungkin seorang itu tidak mengakui adanya Allah Ta'ala. Contoh buktinya ketika orang katakanlah tidak punya agama, orang ateis, dalam kehidupannya kadang-kadang satu saat dia terjepit dalam satu masalah yang tidak bisa dipecahkan misalkan, kadang secara refleks muncul dari ucapannya, sudahlah masalah ini sangat berat, biar terserah yang di atas saja. Terserah yang di atas saja. Artinya siapa? Yaitu Allah begitu. Ya. Atau mungkin dengan bahasa lainnya, sudah pasti nanti akan ada penyelesaiannya. Ya, siapa yang menyelesaikan? Ya, mereka yang mengakui bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan. Di antara mereka, di antara manusia tidak ada. Berarti secara fitrah mereka itu mengakui adanya yang bisa menyelesaikan, yaitu Allah. Ini yang fakta yang terjadi demikian. Kemudian ya lehwahazani wasallah. Bagian berikutnya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan pasal yang baru, bagian yang baru, tafawutun nas fit tauhid, yaitu perbedaan manusia di dalam masalah tauhid. Artinya tingkatannya. Ini dikatakan orang itu semuanya memiliki tauhid yang benar. Yang dibicarakan di sini bukan seperti yang pertama tadi, adalah orang yang sudah tauhidnya benar. Dia tauhid rububiyah, ya uluhiyah, ya asma sifat, ya. Cuma namanya tingkatan pemahaman masalah tauhid ini ada tingkatan-tingkatannya. Pemahamannya berbeda-beda. Sebagaimana sejak awal kita katakan namanya iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Maka tauhid pun itu juga demikian. Seberapa jauh seseorang itu memahami tentang tauhid ini, maka itulah tingkat keimanannya. Maka lebih jelas disebutkan oleh beliau di sini. Ini beliau memakai yaitu bahasa-bahasa yang indah, yang sebenarnya intinya sederhana, cuma disampaikan dengan bahasa yang indah. Dia katakan, at-tauhidu al-tafu syai'in. Tauhid itu adalah sesuatu yang paling al-taf, yang latif, yang paling lembut. Yang paling lembut, halus. Wa anzahuhu, juga yang paling suci. Yang paling suci. Wa andafu, yang paling bersih. Wa asfahu, dan yang paling jernih. Baik itu halus, kemudian suci, bersih, jernih. Ini menunjukkan bagaimanakah kemurniannya. Jadi kalau orang memiliki tauhid, dia memiliki namanya kemurnian, kejernihan, kesucian, kelembutan, yang tentunya ditujukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan yang sangat dalam para jamaah, yang bagaimanakah digambarkan oleh beliau bahwasanya orang yang memiliki tauhid adalah orang yang memiliki yaitu pribadi yang bagus, lembut, halus, suci, bersih, jernih. Artinya apa? Artinya kalau ini masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam jiwa kita, itu nanti akan berpengaruh kepada badan kita, lisan kita, perbuatan kita. Seharusnya seperti itu. Maka dikala ketika tauhid ini kemudian tidak semacam itu, ya akhirnya nanti kemudian tidak sesuai dengan keinginan. Maka dikatakan oleh beliau berikutnya, fa'adna syai'in yuhdisuhu wa yudannisuhu wa yu'athiruhu fi. Maka sesuatu yang adna, yang ringan, yang kecil, itu bisa menodainya, bisa mengotorinya, dan bisa mempengaruhinya. Dikarenakan lembutnya tadi itu, bersihnya tadi itu, ya, sucinya tadi itu,
maka ini ketika ada sedikit yang mengotori akan tampak, akan kelihatan. Ibaratkan oleh beliau ka'ab yadi thawbin yaqul. Itu seperti pakaian yang putih, ya. Seperti pakaian yang putih. Pakaiannya putih bersih. Yu'asiru fihi adna asarin. Akan berdampak, akan kelihatan bekasnya ketika terkena sedikit noda. Ketika terkena sedikit noda, kita pakai pakaian putih, ya. Kemudian katakanlah kecipratan, ya, misalkan darah begitu langsung kelihatan. Darah putih, ya. Atau kalau misalkan air yang jernih kemudian ketetesan tinta langsung kelihatan. Artinya ketika tetesan tinta kelihatan bagaimanakah tinta itu kemudian beda dengan kejernihan air tersebut. Atau contoh lain disebutkan kal mir'ah as-safiyah jiddan, seperti kaca cermin. Ya, seperti cermin yang sangat jernih, sangat bersih sekali. Maka kalau namanya kaca cermin itu bersih sekali, kemudian adna syai'in yu'athiru fiha, maka kemudian dia kena sesuatu yang mengotorinya akan tampak. Ini oleh beliau digambarkan bagaimanakah tauhid ini sesuatu yang tadinya bersih, kemudian kalau kena sedikit kotoran-kotoran akan tampak. Seharusnya seperti itu. Oleh karena itu, tusyawwisuhul lahdatu wal lafdatu wasyahwatu al khafiyah, akan bisa membuat efek, mempengaruhinya, bisa mengotorinya itu berupa lahdoh, yaitu semacam pandangan sebentar, pandangan yang tidak benar maksudnya, ya. Wal lafdhu atau ucapan-ucapan yang tidak benar. Wasyahwah ataupun syahwat, keinginan al-khafiyah yang tersembunyi. Maka ini semuanya akan mudah mengotori yang namanya tauhid ini. Akan bisa mengotori yang namanya kejernihan, kemurnian, kebersihan tauhid ini. Karena itu semua adalah noda. Kita memandang sesuatu yang tidak dibolehkan itu berarti kita sedang memasukkan noda ke dalam kemurnian tauhid kita. Kita sedang mengucapkan kata-kata yang tidak benar, itu sama halnya kita memasukkan noda kepada hati yang berisi tauhid ini yang jernih itu. Kita mengikuti syahwat, mengikuti keinginan, maka semuanya akan bisa mengotori. Fa in badara sahibuhu, kalau segera badara, kalau misalkan segera pemiliknya itu untuk mengetahui hal ini, begitu ada noda mencampuri, noda mengotorinya, kalau dia segera waqala adalik, dan segera mencabut, menghilangkan apa yang menjadi kotoran itu, dalikal asar bididdihi, dengan lawannya, maka akan selamat, ya. Jadi ibaratnya para jamaah, kita punya misalkan minuman ataupun katakanlah wadah yang ada air yang bening. Kemudian ada sesuatu yang masuk di situ yang khawatir nanti merubah air di situ, maka segera kita akan ambil, kita buang supaya tidak mempengaruhi. Nah, inilah tauhid yang mudah, yaitu atau rentan dengan yang namanya pengaruh-pengaruh buruk. Kenapa rentan dan kenapa mudah? Ya karena memang setan tidak akan pernah diam. Setan akan senantiasa mencoba dan berusaha untuk membuat manusia itu melakukan namanya dosa, memberikan noda-noda di dalam hatinya. Maka hendaklah kalau ada sedikit saja itu segera dicabut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang bisa mencabut, yaitu melakukan amalan soleh. Makanya ketika Rasul bersabda, yaitu ittaqullaha haitsuma kunta, takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Berikutnya, wa'atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, ikutilah yang namanya perbuatan buruk itu dengan al-hasanah, perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan buruk tersebut.
Allah juga berfirman innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bahwasanya namanya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan keburukan. Jadi untuk menghilangkan noda-noda dan kekotoran-kotoran yang masuk ke dalam tauhid, ke dalam jiwa ini, caranya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ketika yang dilakukan berupa dosa. Tapi kalau dosanya sampai tingkat kesyirikan, ya tidak cukup dengan menghilangkan dengan amalan soleh, tapi harus taubat. Dengan taubatan nasuha, dengan melakukan dosa besar misalkan, ya taubat dengan taubatan nasuha. Wa illa, kalau misalkan itu tidak dilakukan, tidak segera dihilangkan kotoran itu, istahkama, itu akan menetap di dalam jiwa, dalam hati ini, wasara tabaan ya ta'assaru alaihi qalbuh, yang nanti susah untuk dicabut. Bahasanya sudah nempel. Sudah nempel. Jadi ini ibarat hati ini misalkan yang merupakan tempatnya tauhid ini, itu kemudian ada noda masuk. Maka nempel di situ. Kalau tidak segera dihilangkan, ya nempel terus. Akan selalu nempel. Maka kemudian disebutkan oleh beliau, wahadil asar wa tubuh, maka noda bekas-bekas ini yang nempel itu tadi, alat itu solufih, yang itu dihasilkan karenanya, minha ma yakunu sari al-husul sari az-zawal. Ada beberapa kemungkinan. Noda ini kadang-kadang itu kemungkinan yang pertama sari al-husul sari az-zawal. Mudah dia itu terkena, tapi juga mudah untuk dihilangkan. Ini biasanya dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil ini sangat mudah, bahkan namanya manusia ini tidak terlepas yang namanya dosa-dosa kecil. Ya, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya manusia ini pasti akan melakukan yang namanya zina. Ya, la mahalata, tidak bisa tidak. Maksudnya adalah dosa kecil ini. Atau melakukan zina bukan berupa zina hubungan laki perempuan, tidak, tapi apa? Mata, zinanya dengan melihat. Kaki, zinanya dengan melangkahkan ke tempat yang tidak baik. Tangan, memegang yang tidak halal, tidak baik, dan seterusnya. Itu namanya dosa. Maka kadang-kadang dosa ini cepat, sering, mudah kita dapatkan, tapi juga mudah kita hilangkan. Ini sifat yang pertama. Wa minha ma yakunu sari al-husul bati al-zawal. Ada suatu noda, suatu dosa itu yang dia itu sari al-husul, cepat sekali masuk, cepat sekali kita itu terkena dosa tersebut. Bati az-zawal, ternyata lambat hilangnya. Lambat akan hilang. Ini karena apa? Karena tadi tidak segera dihilangkan. Begitu dapat dosa kecil, dosa kecil aja tidak masalah. Nanti kalau saya wudhu, dosa itu akan hilang. Ternyata dia lupa. Padahal memang yang namanya wudhu di antara fadilahnya itu bisa menggugurkan dosa kecil. Akan tetapi yang berwenang untuk menggugurkan dosa bukan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian dihitung secara matematis. Setiap kita wudhu berarti dosa-dosa kecil kita akan rontok sekian. Berarti kalau sudah rontok bersih. Nanti kalau misalkan sudah bersih kita melakukan dosa kecil lagi, nanti kita wudhu lagi kemudian bersih lagi. Itu bukan hak kita. Malah justru namanya meremehkan dosa. Meremehkan yang namanya dosa. Tapi memang ada fadilah orang yang berwudu itu akan digugurkan dosa-dosa kecilnya tersebut. Makanya mintalah kepada Allah Ta'ala ketika kita melakukan amalan kebaikan, di antaranya berwudu, itu agar selama kita melakukannya itu Allah menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Ini kalau tidak dilakukan, ya lama, hilangnya akan lama. Cepat dapat dosa, lama hilang. Ini kondisi yang kedua. Wa minha ma yakunu bati al-husul sari az-zawal. Ada orang itu, yaitu tidak mudah
tidak mudah untuk mendapatkan dosa karena memang menjaga, ya, menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa, tidak mudah terpengaruh. Jadi lambat atau jarang terkena dosa. Tapi begitu terkena syariat zawal, dia cepat untuk menghilangkan. Ini yang diharapkan. Diharapkan adalah menahan semaksimal mungkin amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Tapi begitu ternyata kita lalai, misalkan tidak mampu, ternyata datang, segera harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Ini kondisi yang ketiga. Adapun kondisi yang keempat, wa minha ma yakunu bati al-husul bati az-zawal. Ada kondisinya yaitu kadang-kadang lambat untuk bisa mendapatkan dosa, tapi begitu dapat dosa juga lambat hilangnya. Ya, lambat hilangnya. Maka inilah tingkatan-tingkatan tauhid seseorang. Tinggal kita ini sekarang berada di yang mana terkait dengan dosa noda yang masuk dengan hilangnya. Apakah kita ini mudah terkena dosa, ya, tapi juga mudah menghilangkan, atau kita itu mudah terkena dosa tapi sulit menghilangkan, atau kita itu susah atau sulit untuk terkena dosa, artinya kita orang baik, ketika dapat kita hilangkan, atau kita susah menerima atau kita jarang menerima dosa, tapi begitu dapat juga susah untuk menghilangkan. Maka yang terbaik tentunya para jamaah, yaitu bahwasanya kita harus menahan sekuat tenaga jangan melakukan dosa. Begitu dapat segera kita hilangkan, ya, segera kita hilangkan. Inilah orang-orang yang memiliki tauhid yang bagus. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berikutnya menyebutkan di sini dalam kitab dibuat semacam judul yaitu At-Tauhidu wad-Dunub. Tauhid bisa dikaitkan dengan namanya dosa. Tadi sudah kita sebutkan 4 kondisi, ya, 4 kemungkinan tadi itu. Maka kemudian disebutkan lebih lanjut oleh beliau, walakin akan tetapi minan nas, di antara manusia, man yakunu tauhiduhu kabiron azima. Di antara manusia ada yang tingkatan tauhidnya itu kabiron azima. Dia memiliki tauhid yang besar, tauhid yang agung, kuat. Memiliki tauhid yang kuat. Ya nghamiru fihi katsirum min tilkal athar wa yastahilu fi. Yang dimana ketika dia memiliki tauhid yang besar, maka akan tenggelam di dalam tauhid yang besar ini katsirum min tilkal athar, yaitu banyak di antara asar, yaitu noda-noda, dosa-dosa, wa yastahil, dan kemudian bisa dirubah karena tauhidnya lebih dominan. Artinya gambarannya para jamaah, ketika tauhidnya kuat, maka kemudian orang ini melakukan atau tertimpa namanya dosa, dosanya ini tidak terlalu kelihatan karena didominasi oleh tauhid. Tapi yang benar meskipun tidak kelihatan akan segera dihilangkan. Karena nanti ada kondisinya, karena merasa tauhidnya benar, kemudian merasa dosanya sedikit, tidak dihilangkan. Ini salah dua-duanya. Merasa tauhidnya sudah baik, ketika dapat dosa tidak segera dihilangkan. Maka kemudian dikatakan oleh beliau, sekali lagi di sini diibaratkan lagi. Namun sebelumnya diberikan keterangan di dalam kitab ini menukil perkataan guru beliau, gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kasratud dzunubi ma'asihhati tauhid khairun min qillatid dzunubi ma'a fasadit tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya kasratud dzunub, banyaknya dosa, ma'asihhati tauhid, yang dibarengi dengan benarnya tauhid. Artinya orang ini tauhidnya murni, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Tauhidnya baik, tauhidnya bagus. Tapi dia memang masih banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa. Tapi tidak dosa syirik, bukan dosa syirik. Mungkin dosa-dosa, katakanlah dosa kecil jelas banyak, dosa besar mungkin sebagian.
Maka beliau mengatakan apa? Orang yang tauhidnya itu murni, tidak melakukan kesyirikan, meskipun dia itu banyak dosanya, khairun, ini masih lebih baik dibandingkan apa? Min qillati dzunub ma'a fasadit tauhid. Daripada orang yang sedikit melakukan dosa tapi tauhidnya rusak. Tauhidnya rusak. Ibarat orang-orang yang dia itu melakukan kesyirikan, tapi dia itu jarang kelihatan melakukan dosa. Maka ini lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena yang namanya kesyirikan itu melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala. Namanya kesyirikan itu. Sehingga ini lebih berat. Adapun orang melakukan dosa, misalkan dia mendolimi orang, dia melanggar haknya sesama. Ya, berbuat dosa dalam bentuk menganiaya, berbuat dolim adalah melanggar haknya sesama. Melanggar sesama itu juga dosa, tapi dia tidak melanggar haknya Allah. Maka meskipun salah, tapi kalau ditingkatkan, dibandingkan, maka beliau mengatakan ketika tauhid ini sudah benar, dia tidak mau cawe-cawe, tidak mau dekat-dekat dengan berbagai macam kesyirikan, tapi ternyata masih lemah imannya, dalam arti masih melakukan dosa, mending dibandingkan orang yang kelihatannya jarang melakukan dosa tapi ternyata berbuat syirik. Ya, tauhidnya rusak. Makanya syirik dikatakan sebagai dosa besar yang paling besar. Kembali ke sini ya ikhwah azani wa azakullah. Maka Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengibaratkan orang yang dia itu memiliki tauhid yang besar, tauhid yang besar, tauhid yang agung, bimanzilatil ma'il katsir. Ini diibaratkan seperti air yang banyak. Alladzi yukhalituhu adna najasatin aw wasahin. Yang air yang banyak ini kemudian tercampuri dengan najis atau kotoran atau sesuatu yang mengotorinya. Tapi airnya lebih banyak. Airnya lebih banyak. Fayaghtarru bi sahibut tauhid alladzi huwa dunah. Maka pemilik tauhid ini akan bisa menenggelamkan yaitu najis-najis kotoran yang ada di bawahnya tadi itu. Gambarannya para jamaah kalau dalam masalah fikih begitu, satu kolam renang begitu yang besar, kemudian ada orang kencing di situ. Ya, kencing di situ. Ya, kencingnya sembunyi-sembunyi bukan ditampakkan, orang nggak tahu. Maka dengan katakanlah kencing yang katakanlah kadarnya sekian dibandingkan dengan satu kolam itu, maka bisa jadi itu tidak ngefek. Tidak ngefek. Karena apa? Karena memang yang terbanyak adalah air bersihnya, itu air kolamnya tersebut. Sehingga ini kalau di dalam kaidah fikih, maka yang namanya najis itu ada 3 ciri. Yang ketiga berubah apa? Berubah rasa, warna, dan bau. Ya, rasa, warna, dan bau. Maka ini kalau berubah itu baru nanti terkategorikan namanya najis. Itu pun kalau memang diketahui najis ini masuk kepada sesuatu yang suci dalam air itu. Kalau memang diketahui kemudian merubah dan merubahnya. Adapun ketika tidak diketahui terkena najis, bisa jadi namanya kolam kecil, kolam ikan misalkan. Ya, orang tidak tahu terkena najis, lama-kelamaan juga ketika tidak diurus kan juga keruh kan begitu. Ya, keruh itu belum dikatakan sebagai najis karena apa? Karena namanya najis ini sesuatu yang jelas, yang bisa merubah 3 sifat ini tadi. Nah, kembali ke sini, bahwasanya namanya orang memiliki tauhid yang baik, ketika dia itu ibaratnya satu air yang banyak, air yang besar, maka terkotori sedikit itu tidak terlalu ngefek. Ya, tapi bukan berarti kemudian dibiarkan. Tapi tidak begitu tampak. Fayahlutu tauhidud dhaif bima khalata bi sahibut tauhidil azim tauhidah. Beda dengan orang yang tauhidnya lemah. Tauhidnya lemah. Maka kalau orang dia itu tauhidnya lemah, maka ketika dia itu tercampuri
yang namanya noda, namanya dosa, yaitu ibaratnya airnya itu bukan air yang banyak, airnya sedikit. Terkena noda, ya langsung berubah. Langsung berubah. Maka ini tauhid yang lemah. Fayad haru min ta'siri fi malam yadhar fi tauhidil katsir. Maka tampaklah orang-orang yang dia itu memiliki tauhid yang sedikit, gimana efeknya, tauhid yang banyak, gimana efeknya. Kalau sedikit jelas tampak, mudah tampak, kalau yang banyak tidak mudah tampak. Nah, ini sekali lagi catatannya para jamaah, ketika seseorang dia itu memiliki tauhid yang baik, tauhid yang bagus, maka jangan sampai dia itu lalai. Ya, karena merasa tauhidnya sudah bagus, kemudian melakukan atau terkena dosa, dia merasa gampang. Yang penting tauhid saya lebih baik, sudah bagus. Dosa ini enggak masalah bagi saya, enggak boleh. Itu namanya kita meremehkan dosa. Di antara definisi atau pengertian dosa besar para jamaah, disebutkan dalam kitab Tauhid, bahwasanya selain ciri-ciri dosa besar, jadi dosa besar itu diantaranya apa? Laknat. Kemudian dia itu diancam api neraka. Kemudian dia itu diancam mendapatkan murkanya Allah. Ini ciri dosa besar. Kalau ada amalan, ada amalan, kemudian dalam hadis, dalam ayat dikatakan akan dimasukkan neraka, itu berarti dosa besar. Ada amalan, ini dilaknat Allah dan Rasulnya, itu dosa besar. Ya. Atau ada ancaman bahwasanya selain itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Pada asalnya itu. Tapi ada yang mendefinisikan, berikan pengertian. Juga termasuk dosa besar adalah ketika seseorang itu menganggap kecil dosa kecil. Menganggap kecil dosa kecil. Kenapa kok dosa besar? Karena dia menganggap kecil dosa. Sekecil apapun dosa, itu tetap sesuatu yang menyelisih syariat, menyelisih Allah dan Rasulnya. Meskipun itu kecil, ya, maka orang yang menganggap dosa kecil itu adalah sesuatu yang remeh, jadi besar. Bisa jadi dosa besar. Dosa besar ini bukan karena amalan, tapi karena anggapannya, apalagi sampai itu keyakinannya. Jadilah dia itu menjadi melakukan dosa besar karenanya. Maka di sini para jamaah, kita jangan mudah-mudah untuk gampang dosa ini dosa kecil aja, nanti bisa kita hilangkan dengan begini dan begitu, jangan. Ya, dosa itu bagaimanapun ibarat noda yang mengotori jiwa hati kita ini. Satu dosa satu titik, dua dosa dua titik, tiga dosa tiga titik. Kalau tidak dibersihkan lama kelamaan full. Ya, maka dalam hadis kan dikatakan demikian. Ketika ada dosa lakukan nuktotan sauda, ada satu titik hitam. Maka kalau segera dihilangkan akan cemerlang lagi hati kita. Tapi ketika tidak dihilangkan, semakin lama semakin gelap. Hatinya semakin gelap, hitam, legam. Akhirnya tidak bisa melakukan yang namanya kebaikan. Auzubillah. Ayyuhal azani wa azakullah. Kemudian masih diibaratkan oleh beliau terkait dengan tauhid dan dosa ini. Fa innal mahalla safi jiddan, karena tempat yang jernih sekali, yadharu li sahibi mimma yudannisuhu ma la yadharu fil mahallil ladzi lam yablugh bisifai mablagha. Bahwasanya suatu tempat yang dia itu safi jiddan, yang sangat jernih sekali, itu akan tampak pada pemiliknya. Dia akan mengetahui dari sesuatu yang mengotorinya. Kalau ada sesuatu yang bersih, kemudian kok ada sesuatu yang kotor, dia akan kelihatan. Tadi contohnya adalah cermin, atau mungkin kalau bisa kita gambarkan lebih mudahnya papan yang putih, ya. Begitu kita menuliskan satu titik spidol begitu, ya, kita akan tahu adalah ada titiknya di situ. Ada titiknya di situ.
Karena apa? Semuanya bersih. Kok ada yang tidak? Ini apa? Oh, berarti ini titik. Nah, itu tempat yang bersih, maka yaitu akan apa namanya? Akan mengetahui sesuatu yang mengotorinya. Maka dikatakan mimma yudhinu summa la yadharu fil mahallil ladzi lam yablugh fi sifail mabalaghah. Yang itu dengan mudah dia tampakkan dibandingkan dengan wadah yang dia itu tidak bersih atau kotor, yang kotor itu. Fayudrikuhu bil izalati tunahada, maka dia akan mendapatkan untuk menghilangkan ini di bawah ini. Fanilai syarubi, dan dia tidak merasakan. Artinya kalau dia itu sudah kotor wadahnya, kemudian ada noda, ada sesuatu yang kotor, gimana? Ya nggak tampak kan? Namanya saja wadahnya kotor. Ketika terkena hal yang mengotori nggak tampak. Karena tidak tampak ya sudah dihilangkan. Dia tidak merasa adanya noda itu. Maka ini ibaratnya para jamaah, ketika seorang itu tauhidnya tidak bersih, tauhidnya tidak baik atau kotor, banyak sekali yang berupa kesyirikan dilakukan. Maka ketika dia melakukan kesyirikan itu kemudian masuk juga dosa-dosa yang lain, sudah enggak kelihatan karena sudah wadahnya saja sudah kotor. Wadahnya saja sudah kotor sehingga dianggap suatu hal yang biasa dan tidak akan dibersihkan karena tidak tahu. Ini adalah perumpamaan dari beliau mengibaratkan bagaimanakah tauhid ini dibandingkan dengan dosa-dosa itu. Juga kemudian diibaratkan oleh beliau lagi, yaitu fa'aidan fa'inna kuwatal iman wa tauhid. Maka sesungguhnya kekuatan iman dan tauhid. Sesungguhnya kekuatan iman dan tauhid idza kanat qawiyatan jiddan. Kalau misalkan itu kuat sekali, ya kuat sekali, ahalat al-mawadar radi'ah wa qahratha bihilafil quwwati dhaifah. Itu dia ketika memiliki kekuatan di dalam keimanan, di dalam ketauhidannya ini, maka dia dengan mudah juga untuk bisa menghilangkan materi-materi hal-hal yang itu bisa membuat rendah, bisa menurunkan iman, bisa mengotori iman, yang akan menguasai iman. Dia dengan mudah untuk dihilangkan. Beda dengan orang yang kekuatan imannya lemah. Kekuatannya imannya adalah lemah. Yang ini menunjukkan bahwasanya iman dan tauhid itu memang bertingkat-tingkat. Kalau kita memiliki kekuatan iman, maka ketika ada hal yang mengotorinya, kita akan segera untuk bisa menghilangkannya. Bahasanya yaitu kita akan bisa mengikisnya dengan keimanan kita. Tapi ketika kekuatan iman ini lemah, maka ketika ada noda yang masuk, ya susah karena tenaganya kecil, tenaganya sedikit. Itulah gambaran mudahnya secara bahasanya, secara akal kita itu bisa digambarkan demikian. Ini beliau membawa perumpamaan supaya mudah dipahami. Kemudian ya ikhwah azanillah, masih diberikan gambaran-gambaran terkait dengan tauhid dan dosa ini. Beliau katakan fa inna sahibal mahasinil katsir, maka sesungguhnya orang yang dia itu memiliki kebaikan yang banyak, wal ghamirah, dan juga melimpah, lisayyiati, yang dia itu kebaikan ini itu akan bisa ghamirah, yaitu akan bisa menghilangkan lisayyi'ah, kepada hal-hal yang buruk, bisa menghilangkan yang buruk. Liyusamahu bima la yusamahu biman ata mislatil kasayat. Yang sungguh ini akan bisa menghapuskan sesuatu yang tidak bisa dihapus, ya, kecuali yaitu orang-orang yang punya kekuatan kebaikan di dalam masalah tauhid atau masalah keimanan ini. Kebaikannya yang banyak ini. Walaysat lahu mislutil kal mahasin kamakil. Maka tidaklah misal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair tentang masalah kebaikan ini. Ada sebuah syair dikatakan, wa idal habibu ata bidam bin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in. Wa idal habib, dan jika al habib, jikalau yaitu kekasih habib, ya, kekasih ata bidam bin wahidin, orang itu punya kekasih, dia datang dengan membawa satu dosa.
bahwa satu dosa. Ja'at mahasinu bi alfi syafi'in. Maka semua kebaikannya, ya, dikatakan ini sampai 1000, akan datang 1000 kebaikan itu sebagai syafi', sebagai pembela. Artinya apa para jamaah? Kalau orang itu dikenal orang yang baik, ya, kemudian ada orang mengatakan orang itu juga melakukan kesalahan ini, maka orang-orang sudah mengenal ini orang baik, dia akan membela. Itu berarti dia sedang tergelincir, dia sedang lalai, dia sedang khilaf. Artinya apa? Itu bukanlah dominan pada pribadinya. Jadi sedang khilaf, katakanlah demikian. Artinya banyak yang membela. Bukan membela dosanya, tidak, membela karena kebaikannya banyak. Jadi jangan karena kebaikannya yang banyak itu, kemudian satu dosa kemudian membuat dia itu disingkirkan, tidak dianggap sama sekali. Ya, tidak dianggap sama sekali, tidak demikian. Ya, makanya kalau seorang itu sudah mencintai seseorang, ketika yang dicintai melakukan kesalahan, bagaimana? Dia berusaha untuk memahami kesalahan orang itu kenapa. Oh, jangan-jangan dia salah karena ini, jangan-jangan karena itu. Enggak langsung disalahkan, karena dia cinta. Karena dia mencintai. Begitulah gambaran kita para jamaah. Ya, gambaran kita juga demikian. Maka yang bagian akhir dikatakan fa inna sidaqat talabi, maka sesungguhnya benarnya pencarian, itu niat yang lurus maksudnya, wa quwwatal iradah, dan kekuatan keinginan, wa kamalal inqiyad, dan kesempurnaan ketundukan, yukhilu tilkal awarid wal ghawashi al gharbiyah ila muqtadahu wa mujabihi. Jadi yang namanya niat lurus, keinginan yang kuat, dan juga patuh ini bisa mengubah noda dan kotoran-kotoran yang liar, kotoran-kotoran yang ya dari luar yang liar, dan menjadi sesuatu yang itu sesuai dengan keinginan. Artinya bahwasanya kalau kita niatnya bagus, kemudian ada kotoran mengotorinya, kita cepat untuk bisa merubahnya. Ya, kama annal kadhib, sebagaimana kedustaan, bahwa satil qasd, atau rusaknya niat, wada'ful inqiyad, atau lemahnya ketundukan, yukhilul aqwal wal af'al, maka ini akan bisa merubah ucapan dan perbuatan al-mamduhah, perbuatan yang yaitu mamduh, yang tidak ada yang terpuji, illa muqtada wa mujabihi, yang terpuji kepada sesuatu yang itu menjadi konsekuensinya. Jadi sesuatu yang tadinya itu sebenarnya sesuatu yang buruk, ketika orang ini memiliki niat yang baik, akhlaknya baik, tauhidnya baik, maka dia akan cepat untuk bisa merubahnya, baik itu perkataan, perbuatan, dan lain-lainnya. Kama yushahidu dzalika bil akhlaqil ghalibah. Ini hanya sekedar perumpamaan sebagaimana ketika ada suatu komposisi, suatu campuran, ya itu lebih banyak, maka dilihat antara A dan B itu ketika dicampur, ibarat warna misalkan putih dengan hitam, merah dengan kuning, dan yang lain-lainnya, itu ketika ada dicampur, maka yang mendominasi adalah tentunya yang lebih banyak. Yang mendominasi tentunya lebih banyak. Jadi misalkan ada warna yang yaitu hitam, lebih banyak, putihnya sedikit. Ya kadang-kadang hitamnya ini masih tetap hitam, kalaupun berubah itu hanya pudar sedikit, tapi dominan masih hitam. Atau sebaliknya, putihnya itu mayoritas, kemudian ada setetes noda hitam. Ya meskipun kelihatan nodanya, ketika itu bercampur, maka kejernihan itu tidak sampai budak banget atau keruh banget. Nah, jadi yang dominan ini yang akan mempengaruhi. Maka di dalam masalah tauhid dan dosa ini selalu berperang, selalu saling mempengaruhi. Kalau kita punya tauhid yang benar, maka dosa-dosa itu akan segera kita hilangkan ketika masuk. Tapi kalau misalkan kita tauhidnya tidak bagus, ya imannya tidak kuat, maka dosa-dosa akan semakin banyak, kita menjadi lemah, susah untuk bisa menghilangkan dosa tersebut. Ini sebenarnya yaitu ujung atau pangkalnya seseorang ketika punya masalah, para jemaah. Jadi kalau kita sedang punya masalah,
kemudian ingin menyelesaikan masalah tersebut, sebelum kita itu bergantung kepada orang lain, lihat kekuatan diri kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, meskipun kita belum butuh bantuan orang lain, maka kita harus yakin kita ini juga punya kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena keyakinan ini adalah diibaratkan sebagai keimanan, sebagai ketauhidan. Ada masalah ini yang bisa menimbulkan dosa. Maka jelas jawabannya ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi ketika dia itu bertakwa kepada Allah, permasalahan apapun pasti ada solusinya. Pasti ada penyelesaiannya. Namanya masalah ini rentan untuk menimbulkan dosa kan. Ketika kita tidak mampu menghadapinya, akhirnya kita frustasi, kita putus asa, kita begini. Dosa. Tapi kalau kita takwa kepada Allah Ta'ala, menguatkan keimanan kita, menguatkan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa senantiasa memahami keimanan kita, memahami ketauhidan kita, dan memahami bahwasanya namanya dosa dan noda ini tidak pernah berhenti. Akan selalu disampaikan, dilemparkan, diberikan oleh setan kepada kita di dalam segala waktu, segala kondisi. Maka kita harus punya persiapan. Harus punya selalu persiapan menangkal yaitu noda-noda dosa-dosa yang ada tersebut. Sehingga kita bisa mengalahkan berbagai macam godaan dari syaitan yang akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya, dan kita bisa istiqomah di dalam ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.